Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kali ini kita bertemu teman-teman dalam forum yang insyaallah semoga menjadi keberkahan untuk kita semua atas izin Allah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem kesehatan Islam mampu menjadi solusi unggul bagi pandemi COVID-19. Dilihat dari kondisi sekarang di mana pemerintah mulai menerapkan new normal. Jadi kita akan melihat dilema new normal antara ekonomi versus kesehatan. Karena kita lihat ya, pemerintah menerapkan new normal ini memang dalam rangka untuk memulihkan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, terakhir data kemarin ya tanggal 13 Juni ini saya ambil dari media bahwa konfirmasi positif COVID itu sebanyak 1.014 orang. Jadi ini angka tertinggi dari beberapa hari terakhir ya. Dari 1.000 ini artinya kan banyak sekali yang terpapar gitu. Kenapa sangat tinggi? Bisa jadi karena memang tes itu sudah banyak dilakukan, dan ini pun kalau kita telusuri angka 1.000 ini kan muncul dari hasil tes yang dilakukan beberapa hari gitu ya, baru kemudian muncul sekarang hasil tesnya, artinya bisa jadi lebih banyak dari itu. Apakah memang sudah waktunya kita untuk new normal atau relaksasi PSBB gitu ya? Kita lihat ini data sampai 28 Mei, sementara kalau kita sambungkan dengan data kemarin itu 1.000 yang melonjak, artinya makin hari makin naik gitu. Ketika keadaan sudah makin hari makin naik, apakah betul new normal akan jadi solusi untuk pandemi ini? Kemudian slide berikut tentang, bagaimana sebenarnya manajemen dari epidemi gitu atau dari suatu pandemi. Itu yang pertama yang jelas, deteksi gitu. Siapa yang kemudian ada kontak dan sebagainya, kita deteksi, kemudian kita lakukan tes. Kemudian setelah dites itu dipisahkan mana yang kemudian positif, mana yang kemudian negatif, dan semua diisolasi. Yang positif tidak boleh berinteraksi dengan yang negatif, juga yang negatif tidak perlu berinteraksi dengan yang positif. Kemudian yang sakit itu di treatment, ya. Kemudian siapapun yang kemudian pernah ya dari riwayat kontak itu kemudian di tes ya, dicari ini sampai mana, ini sampai ujungnya itu dicari, kemudian lagi-lagi dideteksi, seluruhnya seperti itu, siklusnya seperti itu, ya. Itu rekomendasi dari WHO. Benar nggak? Ya benar, sama gitu. Dalam Islam juga seperti itu. Karena memang wabah ini kita harus benar-benar memisahkan. Kalau ibarat sesuatu, wabah ini adalah api gitu ya. Sehingga sekamnya itu kita ya yang membawa gitu. Sekam itu harus kemudian dipisahkan dari api, karena kalau tidak akan sangat menjalar. Kita lihat apakah Indonesia sudah seperti ini? Secara teori mungkin iya, tetapi tidak secara masif. Bagaimana proses deteksinya, belum lagi tesnya, tes swab yang kemudian yang paling valid kan tes swab ya, tapi tes swab ini memerlukan biaya yang mahal. Kemudian kita akhirnya mengadakan rapid test, padahal sebenarnya rapid test ini banyak false-nya. Kemudian bagaimana terkait dengan isolate? Bagaimana bisa mengisolir sementara penuh gitu ya rumah sakit, kemudian masyarakat keadaannya sudah seperti ini, tidak well education, kemudian secara treatment sama juga merujuk pada fasilitas kesehatan. Kemudian trackingnya bagaimana? Sama juga, kita mau tracking bagaimana tenaga medis di informasi terakhir itu pada ditolak ya kan oleh masyarakat. Nah, kita lihat ya, bagaimana perbedaan sistem kesehatan kapitalis versus sistem Islam dalam penanganan wabah. Secara teknis itu sama ya. Secara teknis itu sama, tetapi jelas yang membedakan adalah kapitalisme, panduannya itu merupakan
berdasarkan dari peraturan dan konsep batil yang dibuat oleh akal dan hawa nafsu manusia. Saya tidak perlu jelaskan lagi ya, karena memang kapitalisme ini adalah pikiran lahir dari nafsu. Ya, bagaimana gelintir orang menginginkan mereka tetap eksis kan begitu. Kemudian berbeda dengan Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, datangnya dari syariat Allah itu, dan Allah juga yang menciptakan COVID dan sebagainya gitu ya, semua virus itu gitu. Sehingga harus memang aturannya harusnya dikembalikan kepada yang menciptakan kita, bahkan yang menciptakan virus. Dan itu semua terkait dengan 3 prinsip ya, ada karantina, kemudian tes ya, dan treatment itu. Sedangkan kapitalisme kita lihat lagi itu saat ini itu merujuk, kalau di Indonesia ya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Sebenarnya cukup baik ya, cukup baik gitu, tetapi memang pada pelaksanaannya karena ini berdasarkan kapitalisme, maka yang menang gitu untuk sekedar penerapan ini adalah para kapital. Mereka punya iming-iming apa, mereka punya konsep apa, mereka punya kepentingan apa, maka itu yang akan dilaksanakan. Berbeda dengan karakteristik Islam, bahwa Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga yang diperhatikan adalah manusianya, bukan siapa yang kemudian punya modal di balik itu. Ya. Kemudian prinsip, kalau kapitalisme jelas ya, pada HAM, bukan pada syariat. Padahal kita tahu HAM ini siapa? Kepentingan kapital lagi. Gitu. Nggak ada sebenarnya HAM yang benar-benar HAM gitu, karena kita tahu ya dalam berbagai kasus HAM itu hanya tegak pada orang-orang yang punya modal. Kalau dalam Islam apa? Ya, prinsipnya pandangan terhadap manusia, bahwa manusia itu makhluk yang mulia, bahwa manusia itu kalau dalam hadis dikatakan bahwa lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Coba kita lihat konsep dalam Islam seperti itu. Jadi tidak meremehkan terkait dengan nyawa. Tapi berbeda dengan konsep kapitalisme, kalau itu tidak sesuai dengan pesanan dan sebagainya, atau mereka tidak mampu untuk mengatasi, maka ya sudah, ya itu akan dibiarkan saja seperti saat ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir bahwa kapitalisme itu dipimpin oleh PBB, WHO ya kan, institusi yang kredibel ya, yang mereka pasti juga akan punya raksasa penyetir ya di belakangnya, sehingga tidak akan pernah fair untuk solve the problem gitu. Berbeda dengan Islam gitu ya, bahwa dikatakan bahwa siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman, sehat, punya makanan, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya. Nah begitu, ini pasti oleh daulah harus kemudian dijamin. Kenapa? Karena memang Allah sudah menjaminnya, maka mau tidak mau sudah ada pemerintah atau penguasa, atau dalam hal ini khalifah, itu harus juga menjamin, karena ini bagian dari syariat Islam. Nah, ini adalah bagan ya, bagaimana sistem kapitalisme itu, kita lihat di sini, dia itu sebenarnya cacat permanen, ya. Dia bergerak dari sistem politik demokrasi, di mana idenya adalah sekularisme, tentu saja memisahkan agama dan kehidupan. Kemudian, ketika ada kasus seperti ini, maka yang diambil adalah lagi-lagi jalan demokrasi ya, jalan kapitalisme dengan jalan tengah. Sistem ekonominya pun sistem ekonomi kapitalisme. Yang kita lihat sekarang ini, kebijakan yang diambil untuk new normal memang semata-mata untuk menormalkan ekonomi. Benarkah seperti itu? Kalau memang semata-mata menormalkan ekonomi, ini seolah-olah sedikit ada sisi kemanusiaan ya di situ, karena kita lihat pasti pandemi itu dampaknya dia akan memukul semua sisi, lebih-lebih ekonomi. Kenapa Bu ya?
mau sistemnya daulah ataupun tidak daulah, yang dihantam adalah itu semua. Dia terutama sistem ekonomi. Kenapa? Karena semuanya kan karantina. Ketika karantina, dia tidak bisa bergerak untuk mencari nafkah dan sebagainya. Makanya kan kemudian ekonomi akan jadi terhimpit di situ. Nah, bedanya kalau dalam sistem Islam itu harus dipenuhi oleh negara. Gitu. Tapi kalau dalam sistem ekonomis kapitalis ya udah kamu penuhi aja sendiri. Tapi Bu, kemarin ada subsidi dan sebagainya. Tapi kita lihat, apakah itu efektif? Apakah kemudian benar-benar dilaksanakan dengan baik atau itu hanya pencitraan gitu ya? Karena pun sampai sekarang insentif untuk tenaga medis itu juga belum turun. Ya, kenapa? Karena kita tahu juga negara kita juga banyak utang ya. Dari mana mereka kemudian akan mengatasi pandemi ini? Ya lagi-lagi mereka akan berhutang. Itu selayaknya orang berhutang gitu. Maka itu kan harus kemudian segera dikembalikan. Nah, tidak mungkin itu kemudian mereka tidak melakukan cara-cara untuk mengembalikan utang itu dengan cara yang baik. Ini saya membandingkan di sini terkait dengan sistem kesehatan kapitalisme versus Islam. Komponennya ada di tengah ya. Kita lihat dalam penanganan wabah kapitalisme dan Islam. Sebenarnya mirip ya, sama lah. Kalau dalam Islam kan ada isolasi, kemudian ada karantina, ada perawatan, sama juga dalam kapitalisme juga seperti itu. Ini kan masalah teknis ya. Tapi kita lihat dengan fungsi negara gitu ya. Fungsi negara dalam kapitalisme itu hanya sebagai regulator bagi yang punya kepentingan seperti sekarang ini. Kenapa new normal akhirnya dibuka? Itu kan karena ada kepentingan dari para pengusaha-pengusaha yang kemudian merasa dirugikan dengan adanya karantina itu. Bayangkan kita sudah 3 bulan ya karantina, kemudian mall ditutup, ini semua ditutup, turun itu mereka hampir 80 ya 50-80%. Nah, ini menurut mereka rugi, padahal mereka juga harus membayar utang ya untuk menutupi keberhasilan mereka gitu kan. Selama ini kan mereka juga utang ya untuk mendirikan perusahaan dan sebagainya. Maka di situ akan sangat rugi, sehingga mau tidak mau mereka mendesak negara untuk kemudian ayo dong dibuka dengan berbagai alasan tadi ya. Kasihan orang yang ekonomi menengah ke bawah, mereka nggak bisa mencari makan dan sebagainya, padahal itu hanyalah kamuflase dari mereka untuk kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Sedangkan dalam Islam, negara itu ro'in, dia adalah junnah, dia akan menjadi perisai gitu ya. Ketika warga negaranya gitu ya, mengalami kesulitan, apalagi ini kondisi pandemi, maka mereka akan menjadi gimana sih namanya perisai gitu ya. Mereka akan maju paling depan, kemudian mengatasi secara komprehensif, apalagi memang dalam Islam sudah jelas solusi-solusi yang harus diberikan. Nah, Bu, bagaimana dengan pembiayaan? Kalau dalam kapitalisme jelas ada asuransi, kita kan sama ini pakai BPJS, begitu ya. Cuma di lapangan tidak semua juga bisa diklaim dengan BPJS. Kemudian hutang, ya kita menambah hutang untuk kemudian mengcover kesulitan ekonomi dari pandemi ini. Kalau dalam Islam bagaimana? Yaitu dengan baitul mal, mutlak dari sana, ya dari baitul mal. Ketika ada pandemi, bencana alam, semua diambilkan dari baitul mal. Semuanya, isolasinya, perawatannya, tesnya, kemudian jika ada kekurangan dari ekonomi, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, itu diambil dari sana. Kemudian bagaimana dengan SDM kesehatan? Nah, SDM kesehatan kalau kapitalisme karena dibangun dari sistem pendidikan sekuler, gitu ya. Ada yang harus balik modal begitu ya, ada yang kemudian dia harus prestis gitu ya, haus akan prestis ya, jadi tidak murni kemudian ingin menolong. Kalaupun ingin menolong itu hanya sifatnya personal, bukan dididik oleh negara, bukan dibentuk oleh negara. Berbeda dengan sistem pendidikan Islam ya, bahwa ada nilai gitu ya, ketakwaan di situ ketika mereka berlomba-lomba misalnya mencari vaksin atau obat, kemudian berlomba-lomba untuk menolong sesamanya. Coba lihat kondisi sekarang.
ketika tenaga medis gitu ya sudah lelah dengan kondisi yang sekarang, mereka muncul hashtag terserah deh, terserah begitu ya. Nah, itu mungkin karena saking lelahnya ya, juga karena perlu ditingkatkan ketakwaan di antara mereka. Karena kita tahu kalau seorang muslim tidak boleh terserah-terserah begitu ya. Kemudian hasil riset ini kan harus mendukung ya untuk kemudian ditemukannya vaksin. Pada kapitalisme yang diterapkan adalah ABG. ABG itu akademis, kemudian bisnis dan government. Jadi, riset itu ditegakkan oleh akademisi untuk kepentingan bisnis yang memang dimotivasi oleh government, oleh pemerintah. Jadi bukan untuk rakyatnya, tapi untuk kepentingan bisnis. Dan ini akan dijual, dipatenkan kalau ditemukan. Itu berbeda dengan riset dalam Islam. Itu untuk kemakmuran rakyatnya, gitu ya. Terkait juga dengan politik dalam negeri dan luar negeri. Kemudian terkait teknologi dan fasilitas kesehatan, ya semua kalau dalam Islam pasti akan dititik beratkan terhadap hal yang utama yang saat ini terjadi. Ya inilah bedanya, kan sangat berbeda sekali antara sistem kesehatan kapitalisme dan Islam. Dan sistem kesehatan ini tidak berdiri sendiri. Semuanya saling terikat ya. Sistem pendidikan, politik industri, politik ekonomi. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini gambaran umum ya terkait dengan sistem kesehatan Islam. Ada 3 prinsip sahih dalam Islam dalam penanggulangan wabah ya. Yang pertama adalah dikunci areanya ya, seperti hadis dari Imam Muslim, apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan yang di dalam tidak boleh keluar. Jadi dikunci ya, seperti Wuhan dulu misalnya, katakanlah ketika Wuhan itu pertama ada wabah, kemudian dia benar-benar mengunci gitu kan, ya kan seperti sekarang kan Wuhan juga sudah mulai mengklaim ya adanya penurunan. Tapi kita lihat di Indonesia, Wuhan itu klaim penurunan setelah 3 bulan. Lah Indonesia 3 bulan itu malah makin menjadi-jadi ya, karena nggak ada penguncian wilayah di situ. Ya, kemudian yang kedua isolasi yang sakit. Jadi wilayahnya dikunci, yang sakit juga diisolasi. Seperti ini Amru bin As ya. Jadi dikunci, kemudian kata Amru disebarkan, ya menyebar manusianya itu agar tidak saling menular, karena memang yang membawa virus itu manusia, virusnya tidak bisa jalan-jalan sendiri, yang membawa virus adalah manusia, sehingga manusia harus social distancing tadi ya. Dan yang sakit itu diisolasi ya, harus dipisahkan yang sakit yang tidak sakit. Dan yang ketiga adanya pengobatan hingga sembuh ya. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat ya, dan ditiadakannya bagi tiap-tiap penyakit obatnya, maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan yang haram. Ini jelas ya, wajib dalam Islam itu berobat. Dalam hal pandemi ini siapa kemudian yang menanggung kewajiban itu? Pemerintah, untuk kemudian menyegerakan adanya vaksin, menyegerakan adanya obat, untuk kemudian rakyat itu terbebas dari pandemi ya. Kemudian juga di situ ada juga kendali mutu ya, yang berpedoman pada strategi utama. Adanya aturan yang sederhana, tidak beribet ya birokrasinya. Wah, kalau kita tahu ya, kalau saya banyak sharing dengan teman-teman dari tenaga medis, bahkan jangan tenaga medis deh, orang yang sadar bahwa dirinya itu ada kontak dengan yang positif ya, katakan si A nih positif, terus si B menyadari bahwa aku pernah tuh kontak dengan si A, kemudian dia sadar diri, kemudian pergi ke fasilitas RS yang katanya mengklaim dirinya itu RS COVID, di sana dia tidak dilayani. Nah, dilempar, disuruh ke sini, ke sana, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi apa yang kemudian digembar-gemburkan pemerintah di layar kaca, katanya banyak RS, tapi sebenarnya RS itu tidak siap gitu ya, tidak diberikan APD yang memadai. Ya itulah konsep kapital seperti itu. Termasuk dengan berita terakhir yang diklaim oleh juru bicara COVID bahwa obat telah ditemukan. Gitu. Padahal belum. Ya, jadi kata teman saya, spesialis paru di UNER itu kan yang menemukan UNER tuh katanya.
Itu belum, sekarang masih tahap preklinis. Masih ada 5 tahap lagi yang harus dilewati, sehingga sangat gegabah sekali untuk mengumumkan itu. Efeknya adalah ketika itu diumumkan, maka masyarakat menganggap bahwa udah ada obatnya, ya sudah gitu. Apalagi kita tahu masyarakat Indonesia itu eh, perlu ekstra untuk kita menyadarkan mereka semua. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kecepatan layanan ya. Kemudian yang ketiga dilakukan individu yang kompeten dan capable. Karena menurut hadis riwayat Muslim juga ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Ihsan ini termasuk dalam ketika kita menyerahkan sesuatu pada ahlinya. Ini sudah 15, sudah mau 20 menit ya. Ini banyak sekali sebenarnya yang slide saya ini, tapi nanti kita akan bahas di tanya jawab saja ya teman-teman ya. Di sini saya juga menjelaskan unsur-unsur pokok sistem kesehatan Islam, ada fungsi negara yang sahih, ra'in dan junah ya. Kemudian model kekuasaan yang bersifat sentralisasi nanti ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi rangkuman, ini lebih detailnya seperti ini. Pembiayaan kesehatan, kondisi darurat, kemudian SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini lebih detail ya. Maka apa gitu ya, karena kita sudah tahu tadi faktanya seperti itu, new normal tidak mungkin diterapkan walaupun yang dilihat itu adalah ekonomi gitu ya. Bukan seperti itu cara penerapannya ya. Kita harus kembalikan kepada Islam. Ya, bahwa kalau dalam Islam semua pembiayaan ditanggung oleh negara dari Baitul Mal, tidak kemudian dari hutang. Tidak kemudian dari kita bergantung kepada negara lain terkait penemuan vaksin dan sebagainya, kan betapa tidak berdaulatnya kita. Kalau saya melihat berita itu 2 minggu yang lalu, Menteri Luar Negeri kita mengatakan kami follower Amerika gitu ya, untuk kemudian ikut penemuan vaksin di sana gitu. Saya berpikir, hello, apakah kita tidak mampu gitu? Padahal SDM Indonesia itu sangat mampu. Apalagi nanti di masa daulah ya, itu akan dimotivasi dengan terutama motivasi ketakwaan untuk menyegerakan ditemukannya vaksin. Sehingga yang harus kita lakukan ya memang satu-satunya cara itu kembali pada syariat Islam secara kafah. Ya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini sudah janji Allah dan tidak ada Allah tidak pernah merupakan janjinya atau luput dari janjinya. Maka back to Islam, dan Islam akan menjadi solusi yang unggul untuk mengatasi pandemi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.